Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insyaallah, yakni kelas interaktif tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Johat Nasriga, Hafidhullah Ta'ala. Dan di pertemuan yang ke-147 pagi hari ini, insya Allah masih melanjutkan membaca Kitabul Ilmi, buah karya Syekh Usaimin, Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah ini akan menjadi uh, pertemuan yang syarat akan faedah ilmu, baik dari sisi ilmu syariat maupun dari sisi ilmu bahasa Arab tentunya. Dan anak akan coba sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Taib. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ana serahkan ke Ustadz, kami ingatkan kembali bagi teman-teman semuanya untuk mari kita sama-sama meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita diberikan kemudahan untuk mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, dan tak lupa dipersiapkan juga alat tulisnya guna mengingat faedah ilmu yang akan disampaikan. Taib, kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada guru kita untuk menyampaikan materinya. Tafadhal. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mempelajari cara membaca dan memahami teks Arab Gundul. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilmi karya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Antum bisa buka PDF-nya. Lihat halaman halaman 57 ya. Ya, halaman 57. Dan ini masih dalam poin hal-hal yang mesti dihindari oleh penuntut ilmu. Di poin yang kedua yaitu berfatwa tanpa ilmu. Nah, kita akan membahas tentang paragraf ini, atau kalau sempat kita lanjutkan ke paragraf setelahnya. Ini adalah tentang larangan kita dalam berfatwa tanpa ilmu. Ya, sebelum kita mulai paragraf ini, kita murojaah paragraf sebelumnya. Ya, bahwasanya berfatwa tanpa ilmu ini adalah kejahatan yang terbesar dari seseorang yang berkata bahwa tentang sesuatu bahwasanya ini halal, sementara dia tidak mengetahui apa hukum Allah tentangnya, atau dia mengatakan tentang sesuatu bahwasanya ini wajib, sementara dia tidak mengetahui apa hukum Allah tentangnya. Dia mengatakan ini apa tadi halal, ini wajib,
padahal dia tidak tahu, tidak mengerti, atau dia mengetahui tentang sesuatu ini haram, sementara dia tidak mengetahui tentang hukum Allah padanya, atau mengatakan sesuatu bahwa ini wajib, sementara dia tidak mengetahui bahwasanya Allah mewajibkan. Dia hanya mengatakan berdasarkan perasaannya saja. Dia tidak mengilmui. Ya. Dia mengatakan sesuatu bahwasanya ini tidak wajib, sementara dia tidak mengetahui bahwasanya Allah tidak mewajibkan. Jadi kita kalau mengatakan ini wajib, ini haram, ini halal, ini tidak wajib, kita itu harus tahu bahwasanya Allah mengatakan demikian. Ada dalilnya. Kalau kita tidak tahu, maka kita mengatakan sesuatu tentang Allah apa yang tidak kita ketahui. Ini adalah kejahatan dan keburukan adab bersama Allah. Nah, di bawahnya yang akan kita bahas ini adalah ada dalil yang menyatakan bahwa mengatakan sesuatu tanpa ilmu itu disandingkan dengan kesyirikan di dalam ayat ini. Ya, nanti kita bahas. Berarti dia adalah kejahatan yang sangat besar. Karena syirik itu dosa besar dan berkata tentang Allah tanpa ilmu itu disandingkan dalam satu ayat ini. Baik, siapa yang mau coba ini membaca? Sebentar, Dari mana Ustaz? Dari Kaifa ya? iya dari Kaifah. Sebentar, anak ke ini aja Microsoft Word aja. Saya latihan Ustaz, boleh Iya nggak? boleh. Ntar Bu ya. Ibu Ibu Ida ya. Ya. Perbesar dulu. Nah ini. Ntar. Ya. Betul Bu. Dari Kaifah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ta'lamu ayyuhal abdu. Ayyuhal abda ya. Ayyuhal Abdu. abdu annal hukma lillahi summa tataqaddamu baina yadaihi fataqulu fi dinihi wa syari'atihi ma la Ta'lamu. ta'lamu ya. Ta'lamu. Laqad qaranallahu hul qawla alaihi bila ilmin bisyarki bihi Bish. Bish. bis bisyarki Shir. bisyir salah satunya bisyirki bihi faqala subhanahu qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, sampai situ dulu Bu ya. Ya. Coba diterjemahkan Bu. Kaifa. Kaifa apa? Kaifa itu bagaimana, Sab? Mm-mm. Ya. Bagaimana Bagaimana kamu mempelajari? mengetahui Oh, mengetahui. Saya ini kalau kalau menerjemahnya ini agak bingung, Ustaz. ya, Mengetahui, bagaimana engkau mengetahui wahai wahai hamba hamba, bahwa sesungguhnya
Hukum itu dari Allah. Ya. Ustaz ya. Kemudian Kemudian kata kedaminnya apa Ustaz ya? Kata kedamin mendahului ya. kemudian engkau mendahului Ya benar antaranya, mendahului. mendahului Allah. Baina Kemudian yadai. engkau mendahului Allah antara yada itu kan tangan Fatakulu, Ustaz. ya Heeh. mendahului Allah baina yadai itu mendahuluinya gitu kan. Tataqaddam itu Oh, adalah mendahului, mendahului di antaranya, Di di antara hadapannya. dia mendahulinya gitu ya. hmm. Terjemahannya Oh, jadi mendahuluinya maksudnya tidak diterjemahkan satu-satu ya ya ya, ya don. Tidak Ustaz ya. Oke. ya, Lalu engkau berbicara dalam agamanya dan ya. hukumnya, Ustaz ya. Dan syariatnya Ya, dan syariat ya dan syariatnya malah yang tidak kamu pelajari. apa-apa, ya Oh, apa-apa apa-apa. yang tidak Apa-apa yang tidak kamu pelajari ya. kamu ketahui. Oh, kamu ketahui. Ya, ya. Lakad kana Ya, sesungguhnya ya. Allah sesungguhnya Allah karena menyandingkan, menyandingkan. Karena ini menyandingkan Ustaz ya. ya, membarengkan gitu, membarengkan Oh ya. perkataan, Perkataan antaranya il, dengan ilmu dengan perkataan tentang tentang Allah tanpa ilmu perkataan tentang dengan Allah kesyirikan tanpa ilmu terhadapnya. dengan kesyirikan terhadapnya. Ya, jadi yang dibarengkan itu ini ya, eh, perkataan tentang Allah tanpa ilmu, ini satu. Hmm, Yang kedua, syirik terhadapnya. Jadi dua hal ini, satu, dua, ini disandingkan dalam satu ayat. Ayatnya di bawahnya. hmm, Artinya kalau kesyirikan ini kan dosanya sangat besar ya, dosa besar. Kalau disandingkan yang perkataan tentang Allah tanpa ilmu ini disandingkan dengan kesyirikan. Ya berarti ini dosanya besar juga sama dengan dosa kesyirikan. Ini dia ayatnya. Qul hmm. innama harrama rabbi. Katakanlah, katakanlah Katakanlah wahai Muhammad, Muhammad, Tuhanku, innama Tuhanku hanyalah mengharam Allah mengharamkan, hanyalah Rabbku mengharamkan segala mengharamkan perbuatan keji ya perbuatan keji yang ya fawahisha yang terlihat yang terlihat dan yang tersembunyi. dan yang tersembunyi. Hmm. Perbuatan dosa, dosa, Perbuatan dosa, perbuatan zalim perbuatan zalim, tanpa alasan yang benar. ya tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Hmm. Dan Dan mengharamkan mengharamkan kamu dan engkau mempersekutukan. ya dan Yang kau kalian mempersekutukan Allah mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dengan dengan sesuatu ya sedang dia tidak menurunkan, tidak menurunkan alasan untuk itu, alasannya ya maksudnya. ya alasannya Hmm. mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Wa Dan an taqulu dan mengharamkan kamu, dan engkau mengharamkan ya maksudnya dan mengharamkan engkau berkata tentang Allah tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. ya apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini dua hal ya. Pertama kesyirikan wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ini kesyirikan. Kemudian wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, ini berkata tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi ini disandingkan. Qaranallahu itu maksudnya. Disandingkan kesyirikan dengan berkata tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini
Ini poin dari berfatwa tanpa ilmu ya. Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Engkau berkata itu wajib, padahal engkau tidak mengetahui, tidak mengilmui. Engkau berkata ini haram, ini halal, padahal engkau tidak tahu. Ya, berarti kita mendahului Allah, padahal kita tahu bahwasanya hukum itu milik Allah. Itu sebelumnya ya. Bagaimana engkau mengetahui wahai hamba bahwasanya maksudnya ini bagaimana engkau mengetahui bahwasanya hukum itu milik Allah ya kemudian engkau apa tadi mendahului Allah lancang terhadap Allah kemudian engkau mengatakan tentang tentang agamanya tentang syariatnya apa-apa yang engkau tidak ketahui. Nah, ya. Jadi berfatwa tanpa ilmu itu dosa yang besar. Sampai kita terjerumus padanya. Nah, sekarang kita akan membahas cara mengi'rabnya ya. Kaifa ya. Kaifa ini adalah termasuk jenisnya isim apa? Istifham. Istifham ya. Ini ada tanda tanya. Berarti kata tanya ya. Isim istifham. Kata tanya. Mabni itu. Ya, mabni, isim istifham itu mabni. Kecuali ayu ya. Ayu itu dia mu'rab. Bisa Satu-satunya jadi yang mu'rab. ayin. Ya, bi Bisa ayyi jadi atau ayin. fi ayyi itu isim istifham yang satu-satunya mu'rab. Yang lainnya itu mabni. Nah, kaifa kemudian setelahnya ini ada jumlah ya. Nah, berarti kaifa ini sebagai apa dia? Tahu enggak? Mubtada. Bukan. Kalau kita mau tahu kedudukannya apa, maka kita harus tahu bentuk jawabannya gimana nantinya. Kalau jawabannya kaifa ta'lamu gitu aja gitu, sampai di sini aja gitu ya. Berarti ini jawabnya gimana? Oh, Kalau ini hal yang tidak membutuhkan jawabannya. Nah, kaifa itu biasanya di i'rab sebagai hal ya, karena sebagai dia hal. jawabannya nanti akan menjelaskan keadaannya. Dia sebagai hal. Ada di buku warna hijau itu, ya. Bagaimana cara meng'irab isim istifham? Jadi Dia hal itu sebagai bisa dipangkal, Ustaz. Bisa dipangkal juga, bisa iya, di akhir juga. bisa. Hmm, Maf'ulun bih pun bisa dipangkal. iya. Iya karena udu wa iya karena sedang. Tidak masalah ya. Dipangkal atau tidak dipangkal. Dia sebagai hal. Ini jumlah fi'liyah ya. Karena ada fi'li di sini. Nah, dia hal muqaddam, hal yang dikedepankan. Nah, kemudian setelahnya ini adalah jumlah fi'liyah. Ta'lamu ini Fi'lun fi'il apa? fi'lun mudhari Fi'il mudhari'. Fi'il marfu' madinya apa? bidhammah. Amal. Alama wa alama. Bukan. Alimah. Alima ya. Kalau Ya, alama alimah. yu'allimu. Yu'allimu. Alima ya'lamu. Nah, fa'ilnya Ya'lamu. mana? Mustatir, Ustaz. Mustatir. Anta. Anta, Ya, ya. anta itu mustatir. Amir mustatir. Kalau pada fi'il Takdirnya mudhari dia dia. mustatir Anta. wujuban yang wajib disembunyikan. Takdiruhu anta. Ya, jadi fa'ilnya adalah domir mustatir anta. Bagaimana engkau mengetahui wahai para hamba? Ya, berarti di sini ayyuhal abdu ini sebagai apa nih? Sebagai Maf'ulun Nida bihi. ya. nah, Oh, tidak. Ya, ini huruf nida. Nida ya. Berarti munada. Nah, berarti yang munadanya mana? Ya ayuhal abdu.
Abdu Ustaz. Hmm? Bukan. Bukan ya. Ya, Al-ha. Sebenarnya munadanya ayunya itu, Oh. tapi dia mabni. Ya. Jadi nidanya yang mana Ustaz kalau munada ayunya? Nidanya dihapus. Asalnya Oh, ya ayu mahzub. Ya mahzub berarti ya. lazina amanu. Nah, munadanya adalah munada ayu mabni. Hmm. Di buku I'rab ini halaman berapa ya? Jalan. Ya mahzub. Halaman 162 ya. Jika kata yang dipanggil ditambahkan alif lam, jadi al-abdu ini kan ada alif lam nih. Jika kata yang dipanggil ditambah alif lam, maka biasanya diselingi dengan ayuha, diselingi dengan ayuha. Jika isim muzakkar, kalau isim muannas ayyatuha. Seperti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi ayyatuha. Nah, kalau dia muzakkar ayyuha. Kata ayu adalah munada yang mabni di atas dhammah. Ya, tuh, antum lihat di buku warna hijau ini halaman 162 ini. Gitu. Kata ayu adalah munada yang mabni di atas dhammah menempati kedudukan maf'ul bih dari fi'il yang dihapus asalnya adalah unadi. Jadi asalnya di sini sebelumnya ini ada fi'il unadi. Ya. Dan haknya ini ada ha ya ayyuha, hanya itu adalah untuk tanbih, untuk peringatan. Adapun kata setelahnya kedudukannya sebagai kalau dia bentuknya isim mustaq maka dia sebagai naat. Tapi kalau dia isim jamid maka dia sebagai badal. Isim mustaq itu yang isim fa'il, Turunan. isim Iya, isim maf'ul. Nah, itu di i'rab sebagai ada. apa tadi? Naat. Nah, Nah, tapi karena ini dia Hmm. bukan bukan yang mustaq, bukan isim fa'il atau bukan isim maf'ul, maka dia Jadi biasa dia di i'rab sebagai sebagai badal ya. badal. Oh, badal. Badal atau biasanya disebut ataf bayan. Ustaz, ayuhal Ya. ba'da kalau itu naat berarti ba'da ya Ustaz ya karena kan Abdu bukan ba'da. Abdu itu, Pak. Karena kan you-nya itu kan munada kan. mudah apa naat Al-abdu. sama maktubnya kan mesti sama harokatnya Ustaz. Oh, ntar. Tadi ayunya sebagai Nah, you tadi sebagai Nada apa munada. sebentar. Dengan tanda fathah muqaddarah tidak tampak tidak tampaknya fathah ayyuhas syair. Syair itu na'tun ayyuha mansubun. Oh ya, dia itu bukan ini Pak. Dia memang naat ya atau mbak badal. Tapi di halaman 163-nya, tapi dia itu mansub, dihukumi mansub dengan tanda fathah muqaddarah. Gitu pula, Pak. jadi tetap abdu gitu Ustaz ya. Iya, abdu. Kita lihat aja di Al-Qur'an ya. Sebentar anak lihatkan eh, contoh i'rab yang di eh yang ditulis oleh para ulama.
Kita lihat dia ada beberapa versi ya. Nah, ini antum lihat nanti websitenya tafsir.app ya. Nah, ini bisa lihat. Coba ya ayuhan nas saja ya. Ini ya ayuhan nasu an-nasu ya kan. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya? Mm-mm. Ya haku Ya adalah huruf nida nida. Ayu adalah munada nida nakira maksudah al-harif. yang mabni kan? Mabni di atas dhammah. Nah, fi mahalli nasbin. Walaupun dia nasab, tapi dia dhammah ayunya. Karena dia hukumnya mabni ya. Mabni di atas dhammah. Nah, anas kalau di sini dibilangnya naat ya. Naat dari ayu. Nah, walaupun dia adalah nasab, tapi dibaca an-nasu karena dia mabni, dihukumi mabni di atas dhammah muqaddarah. Bukan. Dia fathah muqaddarah bukan mabni ya, Fan. An-nasunya itu fathah muqaddarah. Ya nasah Karena apa? sebenarnya. Karena dia mengikuti Ayu. harokatnya ayu. Nah, begitu. Itu alasannya begitu. Anak di buku anak itu dan referensinya itu kebanyakan anak gunakan kitab ulama juga ya. Nah, coba kita lihat masdar berikutnya, sumber berikutnya. Nah, kalau di sini sebutkan badal, ya kan? Kalau Hmm. tadi naat. Kalau buku anak ini dibedakan. Kalau dia itu bentuknya fa'il atau isim maf'ul yang mustaq ya, maka dia dikatakan naat. Tapi kalau an-nasu ini bukan mustaq ya, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, maka dia badal. Nah, kalau di sini katakan badal. Jadi antum jangan bingung karena memang ada perbedaan ya, perbedaan pendapat di situ. Tapi dibaca an-nasu Pak ya. Memang betul Bapak tuh. Saya juga tadi agak bingung juga. Oh ya, baru ingat saya memang seperti itu. Jadi dia dihukumi fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Karena mengikuti harokatnya ayu. Nah, ayu di sini mabni ya, mabni di atas dhammah Demah. ya, fi Walaupun mahalli statusnya itu eh, mansub ya Ustadz ya. ya mansub dengan tanda dhammah muqaddarah. Demah. Mukaddar. Hmm. Ya, Baik dhammah. Ustadz, jadi Ya, jelas Ustadz. ya gitu. Nah, badal min ayyi ya ini di sini badal. Nah, kalau kita lihat lagi sumber lainnya. Ini agak panjang nanti yang singkat-singkat saja. Nah, di sini badal ya disebutkannya. Kebanyakan badal ya kalau bukan isim mustaq itu di i'rabnya badal. Ataf bayan ini sama ya badal, istilah lainnya ya. Nah, walaupun ada sedikit perbedaan, tapi intinya sama badal. Ataf bayan ya. Nah, haknya itu ditanbih, ya kan? Ya begitu. Nah, kita kembali lagi tadi eh terhapus ya. Tes, tes. Yang ini saja ini. Nah, ini aja lah. Kemudian
al al abdu anna, ya, annal hukma lillahi. Anna yaitu Harfu saudaranya taukid, harfu taukid wa nasbin. harfun nasbin. Ya, harfu nasbin ya. Bukan harfu Ya, taukid Ustaz ya. saudaranya inna, ya, Bu. Saudaranya dia juga huruf penasab, Iya, huruf harfu masdar, ya, huruf masdar bukan taukid harfu wa nasbin. nasbin. Yang harfu Tahqiq wa nasbin itu nasbin. an, ya. Ya, huruf masdar, huruf masdar. Dan dia saudaranya inna. Nah, sehingga menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Betul. Iya, betul. Mana isim anna? Hukma, ya, hukma. Sehingga dia mansub, ya. Oh, Kemudian mana khobarnya? Khobar khobar dari anna mana? aduh, 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 Lillah, aduh. ya. Khobarnya lillah. Nah, khobarnya itu adalah lillahi. Bentuknya jar dan majrur. Aduh. Jadi sampai sini sudah lengkap makna anna hukma lillah. Annal hukma lillah. Ya, sudah ada isim yang anna dan sudah ada Obat anna. khobar anna. Nah, kemudian annal hukma lillah ini sebagai apa dia di sini? Maf'ulun bihi. Betul, maf'ul bi dari Ta'lam. 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 Ya, dari ta'lam. Ta'lam. Jadi apa tadi? Annal hukma lillah ini adalah maf'ulun bihnya. Kemudian summa. Summa itu huruf apa? Harfin. Huruf atof. Ini huruf atof. Tataqaddam. Mana ini fi'il apa? Tataqaddam. Mudari. Mudari. Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa kalau gitu? Qaddama yuqaddimu. Bukan. Taqaddama. Ya. Taqaddama ya taqaddamu. Taqaddama, ya. Taqaddama ya taqaddamu. Nah, kenapa ini ta di depannya? Menunjukkan Fa'il. Karena fa'ilnya Anta. anta. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya Anta. Anta. ta. Baina ini maf'ulun fi dan dia mudhaf, ini mudhaf ilaih. Di antara tangannya, maksudnya ya, mendahuluinya begitu ya. Dan mendahului Ada apa bedanya Ustaz apa? Zarab dengan maf'ulun bih? Zorof Ustaz, dengan ya, maf'ulun fi itu terdiri dari zorof zaman dan zorof makan. oh dua-duanya ya. Ya, jadi dua-duanya itu maf'ulun fi lebih umum. Kita langsung bilang dia zorof makan juga bisa ya. Jadi kemudian engkau mendahuluinya, mendahului Allah. Fatakulu. Nah, fa-nya di sini Nasihat apa? Fatin, Ustaz. Nasihat Huruf atof. Ya. Ya, Kemudian atau engkau Fakulu berkata, berarti di sini fa'ilnya adalah anta juga. anta. Yang ayyuhal abdu ini, wahai para hamba. Jadi para pembaca lah ya.
para pembaca, para pendengar yang memperhatikan ini, itulah maksudnya anta itu kamu. Fi dinihi, tentang agamanya. agamanya. Agama siapa? Agama Allah. Allah. Jadi hi ini kembali kepada Allah. Nah, dinihi ini idhafah ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa Harfu atop. huruf ataf. Ataf. Menghubungkan Ya. syariatihi dengan Dini. dinihi. Makanya dia sama-sama kasroh ini ya. Sama-sama jar. Idofah semua. Ya, dan dia idhofah, mudhaf. Hi-nya di sini fi mahalli jar sebagai mudhaf ilaih. Mudah pilih. Ya. Ma, Jadi aku. ma la ta'lam. Nah, ma-nya ini sebagai apa? Harfu nafi, Ustaz. Bukan, huruf nafinya la. Ma sebagai maf'ul, Ustaz. Maf'ul dari Dari atihi ma la alam. Fatakulu. ya, dari takulu. Maf'ulun bi dari takulu. Dan dia isim mausul ya. Ya. Ismun mausulun mabniyun 'alal anas sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bih. Ya, jadi dia sebagai maf'ulun bih. Dan la ta'lamu ini adalah jumlah silah mausul. Ya. Jadi ada isim mausul itu ada silah mausul, jumlah silah namanya. Dan jumlah silah mausul ini tidak memiliki kedudukan Ya mahallah. i'rab. Tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, ini jumlah ini ya, terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya ta'lam ya, ta'lam. Di sini ada fa'il anta. Anta. La-nya di sini huruf nafi. Begitu ya. Jadi fatakulu ma la ta'lamu fi dinihi wa syari'atihi. Bisa juga begitu. Jadi bagaimana engkau itu mengetahui bahwa hukum itu milik Allah. Kemudian engkau malah mendahuluinya, lancang terhadapnya. Engkau berkata tentang agamanya, tentang syariatnya, apa yang engkau tidak ketahui. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Laqad qarana Allah. Sungguh, la di sini adalah Harfu jarin, Ustaz. bukan, itu li. Oh ya. Ya. Kalau huruf jar setelahnya pasti isim. Harfu tahqiq berarti, Ustaz ya? Ya, huruf taukid. Dan dia biasanya kalau la ini laqad ini adalah la dari jawab sumpah. Asalnya itu ada depannya itu wallahi ya. Wallahi laqad, demi Allah. Sungguh Allah menyandingkan seterusnya. Jadi la di sini biasanya di-i'rab sebagai lam jawabul qasamil mahzuf. Jawab dari sumpah yang dihapus. Wa takdiruhu wallahi. Wallahi laqad gitu. Jadi la-nya itu adalah la jawabnya. Karena sumpah ada jawabnya. Gitu. Setiap sumpah, apa jawab sumpahnya? Nah, dihubungkan dengan la. Wallahi la. Ada jawab la-nya. Itu jawab qasam. Atau bisa langsung huruf taukid. Biasa juga ada yang mengi'rab sebagai huruf taukid yang menekankan makna. Ya. Kemudian qad kalau setelahnya ini adalah fi'il madhi, ya, maka maknanya apa di sini? Artinya apa?
sungguh ya. Artinya sungguh. Tapi kalau qad setelahnya fi'il mudhari, maka artinya kadang-kadang. Jadi kalau qad setelahnya itu fi'il mudhari, maka artinya kadang-kadang. Kalau qad setelahnya fi'il madhi, maka artinya sungguh. Nah, sungguh Allah apa tadi? Menyandingkan. Korona. Ada ini fi'il atau isim? Fi'il madhi. Fi'il Fi'il madhi. madhi. Ya, korona Allah. Allah menyandingkan, membarengkan. Allahu sebagai Fa'il. fa'il dengan tanda dhammah zahirah. Ya. Al-qaula Maf'ul bih. ya maf'ul bih dari korona. Dari Corona. iya fi'il madhi. Menyandingkan perkataan alaihi terhadap Iya. hi-nya kembali Allah. kepada Allah. Al-qaulu 'ala Allah, al-qaula 'ala Allah. Perkataan tentangnya bila ilmin, tanpa ilmu. Kemudian menyandingkan dengan apa? Bisyirki, dengan Kesyirikan. kesyirikan Adanya. ya, dengannya. Dengan mensyirikatkannya. Jadi ini sama-sama dosa besar berarti. Faqala subhana ya. Qala fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, kembali kepada Allah. Apa yang Allah katakan itu surat apa, Pak? Qul inna rabbi. Nah, ini kita akan bahas dari kitab ulama saja langsung ya. Cara mengi'rabnya. Qul innama harrama rabbi. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Ya. Nah, kalau antum mau ini ya, mau belajar mandiri, ingin mengetahui i'rab dari suatu ayat, bisa lihat di website ini. Tafsir.app. Nah, tinggal kita masukkan apa tadi? Qul innama harrama. Langsung muncul ya. Qul innama harrama rabbil rabbiyal ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan, dan seterusnya. Nah, kita cari cara mengirabnya. Jadi ini ada ulum ya, ulum i'rab wal lughah di tengah-tengah ya, kolom yang di tengah. Ini ada sekitar 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ada 10 referensi. Coba kita lihat di i'rab al-muyassarnya, kitab al-i'rab al-muyassar. Nih. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Kalam perkataan ini adalah musta'naf. Maksudnya dia perkataan permulaan. Tidak ada nyambung ke sebelumnya. Jadi dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Karena dia jumlah ibtidaiyah, jumlah musta'nafah. Paham nggak ini? Beda nanti misalkan ada jumlah itu sebelumnya ada kaitannya dengan sebelumnya, bisa aja jumlahnya itu sebagai maf'ulun bih, sebagai khobarnya, ya bisa aja seperti itu. Tapi kalau ini dia jumlah permulaan, tidak nyambung dengan sebelumnya. Nah, kalau jumlah permulaan berarti jumlahnya itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Itu maksudnya. La mahalla lahu minal i'rab. Kemudian kul. Ya, kul ini adalah fi'il amr. Fi'il amr. Ya. Fa'ilnya adalah mustatir takdiruhu anta. Mm-mm. Maksudnya anta di sini siapa?
Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Muhammad gitu ya. Allah mengatakan seperti itu. Qul, apa yang dikatakan innama harrama rabbiyal fawahisha. Nah, innama di sini kafah makfufah. Jadi kafahnya itu ma. Ma-nya ini kafah, innanya itu makfufah. Maksudnya kafah itu apa? Sempurna. Bukan. Penyeluruh. Kafah di sini maksudnya membatalkan. Yang membatalkan. Dia membatalkan amalan. Ma ini membatalkan amalan inna. Ya, harusnya inna itu kan ada isim innanya, ada khobar inna, ya kan gitu. Tapi ma ini membatalkan amalan inna. Tidak dia Berarti berlaku lagi tidak amalan. beramal itu, Ustaz. Tidak beramal itu inna. Iya, tidak beramal. Sama seperti innamal a'malu binniyat, ya, hadis yang masyhur. Kenapa Iya. al-a'malu bukan al-a'malah? Karena ma-nya itu innama, ma-nya itu membatalkan sehingga kembali menjadi mubtada dan khabar. Iya. Jadi bisa saja innama itu setelahnya jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Kalau setelahnya jumlah fi'liyah seperti ini, maka dia fi'il fa'il. Jadi tidak ada dia isim inna dan khobar innanya. Itu dia kafah itu yang membatalkan. Wa makfufah itu yang dibatalkan. Maksudnya innanya ini. Ya, jadi ma-nya ini kafah, ini makfufah. Nah itu udah jadi istilah ya. Innama itu kafah makfufah gitu aja. Disebutkannya seperti itu. Wa jumlah harrama rabbiyal fawahisha yang ini harrama rabbiyal fawahisha itu maqulul qaul. Hal yang dikatakan. Hal yang dikatakan ini bisa dikatakan dia sebagai maf'ulun bihnya ya. Maf'ulul qaul itu istilahnya maf'ulun bih dari kul. Apa yang dikatakan yang maksudnya kul itu yaitu innama harrama rabbiyal fawahisha. Nah, ini sebagai maf'ulun bihnya harrama rabbiyal fawahisha. Kemudian ma yang mana ini? Bukan ma indama ya. Ma yang ma zahara minha. Tapi ini dilangkauinya ya. Maka di situ Harrama dulu. rabbi. Rabbinya sebagai apa nih? Rabbiyal. Dan tahu nggak Robbia? Robbi itu sebagai apa? Di sini tidak disebutkan. Robbi di sini sebagai Fa'il. fa'il. Ya. Dan dia mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah ya mutakallim. Rabku. Itulah fa'ilnya. Kemudian fawahisha sebagai Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Ya, kalau maf'ulun bih berarti mansub. Nah, kemudian ma ini isim mausul itu sebagai badal. Ya, fi mahalin nasbi. Kenapa? Karena mubdal minhunya yaitu fawahisha ini mansub sebagai maf'ulun bih tadi kan. Nah, ma-nya ini badalnya. Ini badal. Tapi dikatakan dia fi mahalin nasbin. Fi mahalin nasbin ya. Kenapa? Karena dia mabni ya. Kalau mabni memang begitu cara mengirobnya ada fi mahalli. Dia badal dari fawahisha, ya Pak? Nah, kemudian jumlah zoharo, ya, wa ma zoharo. Zoharo ini jumlah ya. Ada fa'il di sini. Fi'il dan fa'il. Nah, jumlahnya itu dinamakan silah. Silah mausul. Silah dari ma. Kalau silah dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Jadi jumlah zoharo atau zoharo minha itu tidak ada kedudukan i'rabnya. Tadi juga kalam musta'nafah juga
Musta'naf itu juga tidak memiliki kedudukan i'rab. Ada di sini di buku anak ada 8 jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab ya. Halaman 185 di buku warna hijau ini. Ada 8 jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Nah, di antaranya itu pertama tadi jumlah musta'naf dan jumlah silah mausul. Ini jumlah silah mausul ini zahara. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Wa Yang dimaksud minha Ustadz, apa yang dimaksud dengan tidak memiliki i'rab itu? Maksudnya tidak ada tidak memiliki kedudukan i'rab ya, maksudnya kalau jumlah itu kan bisa saja kedudukannya sebagai khobar. Contohnya gini, Ahmad yaktubu ar-risalah. Yaktubu, ingat ya, Ahmad yaktubu risalah. Yaktubu risalah itu jumlah kan? ya Dia memiliki kedudukan i'rab enggak? punya Sebagai apa? sebagai Fi'lun fa'il mudhari. Sebagai khobar dari Ahmad, Koma. Itu ya kan? menulis surat ya. Atau yang tadi ini jumlah harrama rabbi, ini kan jumlah. Dia memiliki kedudukan i'rab enggak? Memiliki. Ada, dia sebagai maf'ulun bih. Nah, kalau dia sila mausul itu tidak ada kedudukan i'rabnya. Itu maksudnya ya. Tidak ada, dia tidak sebagai khobar, tidak sebagai maf'ulun bih, tidak sebagai khobar inna, khobar kana, atau sebagai na'at. Jumlah itu bisa sebagai na'at ya. Sebagai na'at, sebagai hal. Ya kan? tidak dari semuanya itu ya Ustadz ya. Ya, tidak ada semua itu. Tidak ada dia kedudukan i'rabnya, tidak ada. Maka dikatakan la mahalla laha minan i'rab. Kemudian minha. Minha yang mana? Yang ini ya. Ma zahara minha. Minhanya itu adalah jar dan majrur. Karena dia min ini huruf jar, hanya majrur. Ya kan? Yang muta'alliqani bi zahara. Dia terkait dia dengan zahara. Ya. Jangan terkaitnya dengan haroma. Nanti maknanya beda. Ya. Karena bisa jadi jar dan majrur ini muta'alliqnya tidak langsung seperti ini, kebetulannya langsung ya, langsung dia dengan fi'ilnya. Bisa aja dia diselangi dengan kata-kata lainnya. Nah, maka kita harus jelas dia ini muta'alliqnya kemana. Karena kalau salah dia muta'alliq, misalkan antum muta'alliqkan ke harama, berarti kul innama harrama minha jadinya ya, maknanya. Jadi harus diperjelas muta'alliqnya itu dengan apa? Dengan zahara. Wama baton, wama batona, ya. Maka ini apa? Huruf atof. Wama baton itu atof kepada ma zahara gitu. Ya, karena wa di sini huruf atof. Wa di sini huruf atof. Kemudian ma baton. Ma baton ini adalah ya, atof kepada ma zahara. Nah, berarti ma di sini fi mahalli nasbin. Ya kan? Karena ma'tufnya ma di sini fi mahalli nasbin juga. Oh silah. Dia badal dari fawahisha. Kemudian apa lagi? Wal isma, ya wal isma wal baghya. Berarti di sini wa-nya huruf ataf, ya wa atifah, pengatof. Al isma itu maktuf kepada fawahisha. Nah, jangan salah ya. Jauh dia
bukan ke Kenapa tidak ke baton, Ustaz? Kenapa tidak batona? karena ini bisa saja tidak ada, ya. Kalau misalkan ini tidak ada, itu maknanya sudah sama gitu, sudah dipahami, ya. Jadi dia langsung ke fawahisha. Ini kan sebagai badalnya tadi kan, ma zahara minha wa ma baton, ini badal dari fawahisha. Jadi dia ma'tufnya langsung kepada al-isma, ke fawahisha, ya. Karena tadi ma di sini adalah badalnya ya, bukan aslinya. Jadi dia atofnya langsung ke yang aslinya, yang ke mubdal minhunya, ke fawahisha. Dan ini kan mau menjelaskan fawahisha itu apa yang nampak maupun yang tidak tampak. Itu kan menjelaskan saja jenis fawahisanya. Nah, al-isma itu ma'tufnya kepada, jangan ke penjelasannya ini, ke yang aslinya ini fawahishanya gitu. Yang dijelaskannya itu gitu. Ya. Ustadz, sorry Ustadz, tadi kan Zoharo itu kan silah. Iya. Silahnya kemana Ustadz? Silah mausul, silah itu nama penghubung ya, penghubung dari isi mausul. Jadi setiap isi mausul itu selalu ada silah mausul. Jumlah silah namanya. Nah, berarti silah Zoharo ini silah kema. Kalau yang baton ini, yang kema ini. Wama baton. Baton ini jumlah silah. Silah dari ma yang ini, yang sebelumnya ini. Ya, kalau Zoharo ini silahnya dari ma ini gitu. Ya kan ini Zoharo silatu ma ya. Ma yang ini. Oh, baik, baik. Baik Ustadz. Ya. Wal isma ma'tuf kepada fawahisha. Wa bi ghairil haq. Nah, kalau bagia juga ya maktufnya kepada al-isma ya. Jadi Ustaz, tadi di wama batona itu semuanya dia ke ini, ke tadi al-fawahisha Ustaz ya. Iya. Kecuali setelah huruf atau al-isma wal baghya itu ke ini ke baton Ustaz ya. Bukan. Tadi ma baton ini kan ke fawahisha. Ma baton ini kan badal ya. Ma zuharo. Ma batona ini maktufnya kepada ma zuharo. Ya maktufnya kepada ma zuharo. Al-isma maktufnya kepada fawahisha. Oh, dari al-isma itu Ustaz ya. Ya, ini maktufnya kepada fawahisha. Nah, kalau bagia ini maktufnya ke yang terdekatnya ini al-isma. Walaupun secara makna juga bisa juga kepada fawahisha. Ya, tapi dia yang terdekatnya. Nah, kalau ini kenapa tadi tidak yang terdekatnya? Karena yang mazuharo ini kan penjelasan dari fawahisha. Ini menjelaskan fawahisha. Jadi dia tidak ada pun ini, itu tidak juga benar maknanya gitu. Fawahisha wal isma. Ya, jadi ini bisa dikatakan ini hanya menjelaskan dari fawahisha, bahwa fawahisha itu adalah apa yang tampak dan ada apa yang tersembunyi. Ya. Jadi al-isma tadi maktufnya kepada fawahisha. Wal baghya ini maktufnya kepada al-isma. Iya. Ini terdekat dengannya. Kemudian bighairil haq nih bawahnya itu jar dan majrur, bi-nya itu huruf jar, ghairinya majrur, ya kan? Kemudian muta'alliqnya kemana? Nah, ada dua kemungkinannya di sini disebutkan. Pertama, dengan hal yang dimahzuf. Jadi sebelumnya itu bisa ditakdirkan wal baghya maujudannya sebagai hal di sini ya.
Wal bagya maujudan. Maujudan itu artinya yang ada. Dosa dan kemungkaran. Apa tadi bagya? Kemungkaran ya. Perbuatan zolim. Terjemahannya perbuatan zolim. Ya. Perbuatan dosa dan perbuatan zolim yang ada. Nah, yang adanya itu adalah sebagai halnya. Bighairil haq itu muta'alliq kepada hal yang dimahzuf tersebut. Kepada maujudan itu yang ada di sini yang tidak disebutkan di ini, yang tersirat. Ya, jadi muta'alliqnya kepada terhapusnya hal atau dengan bagya atau langsung saja dengan bagya karena dia itu masdar. Jadi dia bisa muta'alliq. Muta'alliq langsung ke masdar. Muta'alliq itu bisanya ke fi'il, masdar, dan sifah. Sifah itu isim maf'ul, isim fa'il. Itu bisa ya muta'alliq. Jadi kata penulis ini bisa dia sebagai hal aja langsung ya. Atau lebih lengkapnya dia muta'alliq kepada Sifah itu mahzufnya hal. bukannya naat, Ustaz. Nah, dengan apa Pak? Sifah itu bukannya naat. Bukan, itu istilah lain. Sifah itu istilah lain. Itu isim fa'il, isim maf'ul itu namanya sifah juga. Terus Paham nggak Ustaz, ini? Bighairil haq ini bisa muta'alliqnya kepada mahzufnya hal yang tadi Anda sebutkan. Takdirnya ada mawjudan atau kainan biasanya. Nah, itu sebagai halnya yang tersirat. Nah, bighairil haq itu dia muta'alliqnya kepada yang tersirat tersebut. Atau bisa langsung dia muta'alliq kepada al-baghya. Baghya itu adalah masdar. Jadi dia bisa muta'alliq langsung ke baghya. Begitu ya. Wa an tusyriku. Nah, langsung saja di sini wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Wa an tusyriku billah. An di sini huruf masdar dan penasab. Ya. Sehingga dia menasabkan tusyriku. Nah, tanda nasabnya apa ini? dihapusnya nun, Ustaz. Dihapusnya nun karena dia termasuk af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah itu tanda nasabnya hazfun nun. Dihapusnya nun asalnya tusyriku. Nah, ya. Yang mudhari yang mansub katanya kan. Kemudian wawu yang di sini ya tusyriku ini wawu ya. Itu sebagai Fa'il. fa'il. Ya, wawu jamaah namanya. Kemudian masdar muawwal maksudnya antusyriku ini kan masdar muawwal. Ya. Masdar muawwal dari antusyriku ini itu atof pada mana itu? Dia katanya atof. Nah, atofnya kita lihat sebelumnya apa? Al-isma al-baghya. Jadi yang diharamkan itu adalah pertama fawahisha, kemudian al-isma, al-baghya. Ya. Kemudian antusyriku billah begitu. Jadi dia ini haruf atof, antusyriku itu maktufnya kepada al-baghya. Ya. Ke al-isma, ke fawahisha itu. Jadi udah berapa disebutkan yang diharamkan Allah? Pertama fawahisha. 1, 2 al-isma. 3 al-baghya. 4 antusyriku billah. 4 ini. Kemudian yang kelima baru ini wa antakulu. Jadi ini nanti wa di sini atof, antakulu ini maktuf kepada antusyriku. Jadi ada 5 ya. Fawahisha, al-isma wal baghya an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ada 5 yang diharamkan Allah di ayat ini.
Wa billah an tusyriku billah. Billah ini muta'alliq kepada tusyriku. Ya. Tusyriku billah. Ismun mausulun. Ya kan? Sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Nah, dia sebagai maf'ulun bih dari tusyriku. Nah, cara mengirabnya ismun mausulun, kalau mau lengkap fi mahalli mabniyun ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bih. Dia mabni ya, maka dia tidak dikatakan mansub karena dia disebutkan fi mahalli. Dia menempati kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih. Kemudian jumlah lam yunazzil itu adalah silah. Nah, setiap isim mausul ada silahnya. Jumlah Jadi la silahnya jumlah. mahalla, la mahalla minal i'rab berarti. Ya, la mahalla laha minal i'rab. Ya kan? Pokoknya setiap silah mausul itu dia tidak ada kedudukannya dalam hal i'rab. Tidak ada kedudukan i'rabnya. Wa bihi adalah muta'alliq kepada, bisa dia di sini disebutkan mahzufi hal, pada terhapusnya hal. Nah, bisa tadi ditakdirkan maujudan atau kainan. Malam yunazzil maujudan bihi gitu. Jadi muta'alliqnya kepada maujudan tersebut. Yang mana maujudan sebagai halnya. Ya. Wa sultanan itu maf'ul bih dari yunazzil. Yunazzil bihi sultana. Wa an taqulu, ini juga ataf katanya. Ya kan? Ataf kepada antusyriku. Tusyriku. Ya, ini hak yang kelima yang diharamkan Allah. Tadi ini yang keempat. Ya kan? Ini yang kelima. Ataf dari antusyriku. Allah itu jar dan majrur muta'alliq kepada taqulu. Taqulu Allah. Wa ma-nya adalah sama ya dengan sebelumnya, isim mausul fi mahalli nasbi maf'ulin bih. Dia adalah isim mausul yang fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ulun bih dari taqulu. Ya. Kemudian jumlah la ta'lamun itu juga silah mausul. Ya, di mana silah mausul itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Jadi kita sudah bahas ya. Silah mausulnya ada berapa ini ya? Terhitung silah mausul dari ma la ta'lam ya Ustaz, dari ma sebelum lahnya itu ya Ustaz sampai ke ma yang terakhir. Pokoknya jumlah itu ya fi'il fa'il atau nanti mubtada khobar. Tapi umumnya jumlah fi'li ya. Fi'il fa'il itu sudah jumlah. Sudah dikatakan silah mausul. La ta'lamun. 4, 5. Apa Ibu menghitung jumlah silah mausul Ya. dari tadi? Ya, silah mausulnya banyak ini katanya Ustaz ya. Ini zoharo, batona, lam yunazzil, la ta'lamun. 4 ya. Ya. Ya, Gitu. Ada pertanyaan? Mau nanya kembali ke aplikasi ini, Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang ada 10 ya ini ya. Ada 8 jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Itu vertikal itu semuanya Ustaz ya. Yang sebelah kanan kiri enggak ya Ustaz ya? Yang mana nih Pak? Yang vertikal? Yang vertikal kan i'rab maisir kan?
Jadi irob yang ke bawah itu ya. Yang ke bawah irob Quran ayat, irob itu ya yang kanan kiri tidak ya Ustaz ya. Entar, Bapak membahas tentang apa nih? Pertanyaannya tentang apa? Mustadi kamu Website itu Ustaz. Oh, Ulama-ulama websitenya. irob itu Ustaz. Yang Website pertama ini. itu kan yang Maisir yang mudah gitu kan. Oh iya, Muyassar. Ini yang ke bawah saja kanan kiri itu termasuk enggak Ustaz? Enggak, ini tentang gorib wa ma'ani, tentang apa kata-kata asing, kata-kata yang sulit di dalam Al-Quran gitu. Nah, ini gorib wa ma'ani. Kalau ini kiroat itu ada berbagai macam kiroat ya. Apa variatif ya, bervariatif kalau kiroat itu. Nah, itu ada disebutkan di sini, tapi kalau ini pada ayat ini tidak ada ya. Kalau tafsir juga ada ini Pak. Nih, tafsir itu lengkap ya. Ada yang kontemporer nih ya. Ada yang umum, ada yang Indo. Nah, tafsir Indo itu ada tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Jadi bisa dibaca di sini nanti misalkan tentang ayat ini, misalkan tafsir Ibnu Katsir. Nah, Iya, ini baik. muncul nih Pak. Ya. Tapi kalau tentang i'rab yang ini tadi ulum, kemudian yang di kolom tengah ini aja. Ini tentang i'rab ya. Ya, baik, Kalau Ustaz. yang ini jadi gorib wa ma'ani. Ini asbabun nuzul juga ada, tapi tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya ya. Ini terkunci, ini tidak ada nih. Nah, itu Pak. Ya bolehlah nanti antum latihan ya ayat-ayat yang sering kita baca seperti Al-Fatihah ya atau juz 30. Antum ingin mengetahui i'rabnya ya. Antum kan udah belajar kan? Teori-teorinya bisa antum lihat di ini sebagai mubtada, sebagai khobar. Itu kan lebih mudah kan kita untuk memahami ayat itu. Baik Ustaz. Makasih Ustaz. Ya. Baik, karena waktu sudah habis, sudah menunjukkan pukul 10 lebih, maka Anda akan akhiri. Mudah-mudahan bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, Anda kembalikan kepada Ustadz Abu Ali. Tafadhol. Baik, Ahsanallah ilaik atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini dan insya Allah banyak sekali faedah ilmu yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Sebelum Anda akhiri, Anda sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fik pada Ustadzuna Yuhat Nasriga, hafizallahu ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan serta keberkahan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semuanya, barakallahu fikum wa iyyakum khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita selama kurang lebih 1 jam ini bisa menjadikan taman ilmu dan faedah. Dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.